Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan pun berganti tahun, tahun bergonta-ganti, gonta-ganti tahun. Tanpa terasa, tanpa sadar, umur kita, usia kita semakin bertambah. Bertambah umur kita, bertambah usia kita, bertambah tua, bertambah kecot. Di balik bertambah umur kita, ternyata kuota umur kita berkurang. Apa itu artinya? Jumpa kita dengan malaikat maut semakin dekat, semakin mendekati, umur kita berkurang. Hanya masalah kuota umur ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Umurmu 70 tahun, mungkin 73, mungkin 80. Kalau kuota umurnya Allah patok umurnya 70 tahun dan kini Anda berumur 60 tahun, jatah umur tinggal 10 tahun lagi. Bila mana kuota umur Allah patok untuk dirimu 53 tahun dan dirimu kini berumur 52 tahun, tinggal 1 tahun lagi Anda mengenyam kehidupan dunia ini. Dan semuanya akan kembali berangkat menuju alam akhirat, di mana kita akan masuk dulu ke alam kubur, kemudian alam mahsyar, kemudian alam akhirat. Ada 2 negara, surga ataukah neraka. Maka Allah sampaikan, untuk apa Allah menciptakan manusia? Untuk Allah. Untuk apa Allah menciptakan manusia itu? Untuk apa? Allah sampaikan beritanya, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan itu ibadah itu apa? Apa itu ibadah? Apakah ibadah itu berkumis? Apakah itu ibadah hidungnya besar? Untuk mengetahui sosok ibadah itu apa, maka Allah sampaikan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib untuk muslim lanang dan muslim wadon. Jadi tuntunannya ilmu. Ibadah itu apa? Ya pelajari ilmu. Maka kita pelajari ilmunya dulu. Maka agama sampaikan ada 3 golongan ilmu. Yang pertama, ilmu-ilmu yang memahamkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam semesta. Ilmu itu namanya ilmu tauhid. Pelajari dulu. Allah itu di mana, Allah itu bagaimana, apa keinginan Allah, ya. Ilmu tauhid kita pelajari, contohnya pelajarannya adalah wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawla dan seterusnya. Ya, itu sifat-sifat Allah kita pelajari. Di antaranya sifat Allah, Allah Maha mengetahui. Wah, kalau Allah mengetahui, maka yang kecil yang besar apapun gerakannya Allah tahu. Kita bertanya ini, berapakah jumlah daun yang jatuh
pada saat ini di jagat raya ini berapa jumlahnya daun yang jatuh? Manusia nggak tahu, manusia nggak tahu kan? Allah tahu. Jumlah godong sing rigel dina kene tahu. Berapa jumlah manusia yang dimatikan oleh Allah hari ini, detik ini? Seluruh dunia. Allah Maha tahu. Dengan mempelajari ilmu tauhid, maka kita akan semakin paham tentang Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kita akan berupaya untuk taat. Karena Allah Maha tahu. Subuh wae wong sembayang turu bae, Allah Maha tahu. Hati-hati. Itu. Yang kedua, ilmu yang harus dipelajari. Wajib. Ilmu yang memudahkan kita beribadah. Apa itu ibadah? Ibadah itu ulama sampai ada 5. Rukun Islam itu 5. Ya. Yang pertama syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, dan nanti turunannya tetek bengeknya. Syahadat, ya, meyakini, menyaksikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Menyaksikan bahwa di jagat raya ini pasti ada yang menciptakan. Itu ada sepeda motor, tidak ada ujuk-ujuk bim salabim, tongol sepeda motor, nggak ada yang menciptakan. Tidak, itu orang Jepang itu. Ini karpet nih karpet hijau nih. Ini ada yang menciptakan. Pastinya bukan dari Bayalangu. Ya, dari Turki. Ada pabriknya, ada orangnya. Lah jagat raya ini, gunung, matahari serenge, laut iwak paus, siapa yang menciptakan? Tidak mungkin. Ujuk-ujuk ada tidak. Maka kita iman yang pertama itu syahadat, menyaksikan tiada Tuhan selain Allah. Ada Allah yang menciptakan segala-galanya itu. Dan yang berikutnya sholat. Sholat itu bentuk pengabdian yang luar biasa. Tetapi harus tahu ilmunya. Bagaimana berdirinya, tangannya gimana gerakannya, matanya menghadap kemana, apa yang dibaca. Lalu kalau kentut itu bagaimana? Ini ilmu yang mempelajarinya dipahamkan dengan ilmu namanya ilmu masa nggak tahu. Tadi ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih. Ilmu fikih itu menjelaskan wudu begini, airnya dibagi ada air mata air hujan, air salju, air danau, semua ada pembagiannya. Apakah Coca-Cola, Sprite boleh untuk wudu? Ya nggak boleh. Itu ada ilmunya. Ya, ilmu fikih. Bagaimana kita berzakat? Ada cemplong berzakat, ada ukurannya. Kalau kambing berapa? Kalau ini. Itu kita belajar namanya ilmu fikih. Ada orang mati. Gimana nih? Digelundung nang beta? Apa di bagaimana? Apa di taronin kotak tak? Ada aturannya. Dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Itu agama. Itu bagian ilmu fikih. Kita harus belajar. Yang berikutnya ilmu gawe seneng. Ilmu yang membuat semuanya senang. Allah senang, tetangga senang, orang tua senang. Namanya ilmu itu akhlak. Apa namanya? Akhlak. Bagaimana berpikir, bagaimana berbicara, bagaimana bertindak yang enak-enak menurut agama. Jadi agama itu menginformasikan dalam kehidupan ini bagaimana orang berakhlak mulia. Tentunya setelah beriman kepada Allah, melaksanakan ibadah, pastilah harusnya orang itu menyenangkan atau berakhlak mulia.
rajin sholat, rajin ini, ya, tapi dengan teman perengat-perengut, itu akhlaknya buruk. Berarti sholatnya dia, ibadah dia belum sampai kepada target, belum apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun semua kegiatan ibadah, ujungnya gawe seneng. Gawe senang. Nyeneng tetangga batur sedulur. Itu ibadah itu. Bayang, ngaji. Itu juga gawe senang. Aja gawe sengit, aja gawe nyewot. Ya, jadi ibadah. Makanya mari kita dalam pelajaran yang lain ada namanya doa bertermin. Bismillahi kama hasan takholqi fahasin khuluqi. Ya Allah ya Rabbu, ya Allah ya Rabbi, elokkanlah akhlakku sebagaimana engkau mengelokkan rupaku. Dibaca ini doa ini supaya kita dipilih Allah berakhlak mulia. Ibadahnya beres, akhlaknya beres, Allah terima. Mudah-mudahan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf bila salah kata, kita mohon ampun pada Allah dengan ucapan astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.